tidur berteriak keras sampai bikin saya kaget bangun nih. Kok kenapa? Justru saya mau tanya kau. Setiga hari nih kau tidur, kau mimpi apa kah? Sampai kau berteriak terus. Saya baru habis mimpi perang ini. Kau mimpi perang mungkin kau bercita-cita jadi tentara. Jangan kau gila, kau mimpi mungkin. Mati kau stop cerewet sudah. Kau kira saya main-main kah? Ini saya mimpi betul ini. Baru? Vera mana? Dede cuci piring di belakang sana. Vera! Bu, kenapa, Kak? Ya, orang tua panggil baik-baik berjawab begitu lagi. Anak model apa ini? Aduh, iya, Bapak. Nah, begitu. Kau pergi panggil kop kakak kah? Aduh, saya udah cuci piring nih. Udah. Kau panggil kop kakak Celo dulu. Bilang dia, Bapak panggil. Penting. Kalau begitu Bapak yang cuci piring ya? Ya sudah, piring kasih tinggal nanti Bapak yang cuci. Ya sudah, nasa panggil. Iya. Bapak suruh pulang. Ada apa? Katanya ada perlu penting. Sudah nanti malam saja. Saya mau ke ujung sana, ada acara mob di sana. Aduh, cepat sudah, nanti saya dapat marah lagi. Suruh aku pulang duluan sana. Oh ya, so kasih tau Bapak, kakak malas pulang ya. Yuk tuh, kasih tahu saja tuh. Oh ya sudah. Alah, mengganggu saja. Memang ngeten kah? Iya, ini ada satu cerita mob ini. Jadi satu saat Tete dia mau berangkat ke kampung. Tete dia pergi ke pelabuhan, dia mulai tanya begini. Pak Kapten Kapal, kira-kira kapal ini jalan jam berapa? Jam 2. Jadi Tete bisa pulang istirahat dulu, ini masih terlalu pagi nih. Tete bilang, oke cucu. Oke Bapak, nanti Tete pulang. Tete pulang sampai rumah, dia mulai bilang, cucu, Kapten dorang bilang di sana kapal nanti jam 2. Jadi Tete tidur dulu ya, Tete capek jadi. Jadi selama 3 hari berturut-turut ini Bapak tinggal mimpi perang terus. Tidak tahu kenapa. Baru di dalam medan perang itu Bapak lihat kamu punya saudara. Tapi kenapa Bapak tidak pernah cerita? Baru saya punya saudara lagi. Saya mati. Ulah pakai barang lain kah? Ulah pakai sop kain sarung lagi. Kupikir siapa air mata nih, virus kah? Sampai tidak mau pakai skop kain sarung busuk itu. Coba Mama dan Bapak cerita yang sebenarnya. Kenapa harus dirahasia-rahasiakan? Saya ini kan sudah dewasa. Apakah saya ini bukan anak kalian? Kau ini asli, Mama anak laki-laki yang paling ganteng, bukan orang lain anak. Mama cetak langsung jadi. Sudah, cerita yang sebenarnya. Tidak sebanyak putar sini, putar sana. Bukan begitu anak Celo. Sebenarnya kau saudara kembar itu ada. Hah? Kembar? Betul Cela. Waktu itu Bapak Badea sama-sama pergi cari ikan. Sedangkan Celo tinggal dengan Mama di rumah. Bapak punya maksud pada saat itu supaya kurangi Mama punya beban kerja dalam rumah. Tapi dia hilang saat masih kecil. Begitu Cela jalan ceritanya. Tadi dia larang salap air mata, sekarang dia lapis air mata sendiri. Itu saya punya barang, bukan kau punya barang. Lalu ada hubungan apa dengan mimpinya Bapak itu? Mimpi itu memberi tanda bahwa dia masih hidup. Oh, jadi Bapak kira selama ini dia sudah mati? Betul Cela. Kita sudah cari dia. Tapi lewat mimpi itu Bapak yakin bahwa dia masih hidup. Hanya saja dalam medan perang. Hah? Medan perang?
Itu di mana itu tempatnya Bapak? Bapak juga tidak tahu. Tapi lewat mimpi itu ada 2 petunjuk yang Bapak dapat. Apa itu Bapak? Sabar dia. Rena. Papan nama Jalan Bomel, gambar rusa jantan. Pokoknya di mana ada perang, di situ pasti kau ketemu kau punya saudara. Macam sama muka bau sabun begitu. Vera, tadi kau kasih mama kain apa, Kak? Kain cuci piring, Mama. Nah, kurang ajar. Kau pikir mama pemuka nih piring, Kak? Sebelum kau jalan, ini ada uang sedikit yang Bapak simpan selama ini. Ambil dan pergunakan baik-baik selama kau punya perjalanan. Oke? Terima kasih banyak Pak. Bapak, dunia ini tidak seluas kampung kita. Tapi seluas apa yang saya yakini. Saya bisa temukan dia dengan hati. Dan saya janji, saya akan bawa pulang dia ke sini. Kakak Celo! Kau mau pergi? Iya, Ini saya bawa makanan untuk kakak. oke. Ini ada minuman juga, tapi cuma sedikit. Habis di rumah air tinggal ini saja. Nanti kalau kakak haus, kakak minum air laut saja ya. Oh, tidak apa-apa. Pokoknya kakak Celo pergi, kakak Celo harus kembali. Soalnya saya di sini masih setia tunggu kakak. Kenapa dari dulu tidak bilang? Ini saya semua berangkat. Waduh, kalau terjadi apa-apa di jalan nanti, rugi kamu. Welcome to my paradise. Take a look out through my eyes, and you decide what people like to say. People even fighting tail lies. They criticize and hate each other. A place where we can dance and breathe. A place where we can share some weed. A place where there's no bullshit and everybody can come. Welcome to my paradise, where the skies so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free. Parties never ending. Welcome to my paradise, where the skies so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the parties never ending. Welcome to my paradise, where the skies so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise, where you can be free, where the parties never ending. Welcome to my paradise, where the skies so blue, where the sun shines so bright. Welcome to my paradise. Halo bang, abang udah di mana? Oh udah sampai Kupang. Tunggu situ bang ya. Iya, aku pun udah OTW nih. Lagi nyetir.
Iya, lagi nyetir nih. Macet. Oke, Bang. Tunggu situ, Bang, ya. Wait. Waiting room. Yo, kakak ini di kota ini maju sekali. Sekarang ini mobil-mobil banyak. Itu sudah. Permisi, Bapak Dorang. Saya mau numpang tanya dulu Bapak. Mungkin Bapak Dorang tahu kah? Kalau di sini medan perang di mana ya? Yang kau maksud medan perang itu apa? Tidak Bapak, saya mau cari saudara di medan perang. Ada kau gila kan? Tidak Bapak. Kau udah terawares. Itu ada batu. Oh itu. Kau bawa ke sana, kau lempar itu. Mobil-mobil yang ada di sana itu. Baru nanti situ terjadi medan perang. Australia kau pakai lempar dong rumah-rumah situ medan perang. Oh tidak Bapak. Saya tidak mau cari masalah. Saya mau cari medan perang saja Bapak. Kalau begitu saya jalan dulu ya. Oh iya, ada kau jalan baik-baik. Jalan baik. Iya, Bapak. Ya. Halo. Sinyal pun hilang timbul, Bah. Halo, Bang. Ya, halo. Udah aku ikutin semua apa yang Abang bilang ya. Ngelakuin transaksi bisnisnya harus di luar ruangan kan, biar untung. Iya. Bagus itu. Udah hancur kali bisnis aku nih. Ya, mudah-mudahan aja lah apa yang Abang bilang tuh betul ya. Tepat ramalannya. Percaya dong apa kata abang, ha? Ramalan abang ini banyak yang gol. Hah? Gol? Abang ramalan pakai bola kristal apa bola kaki? Bola. Pala kau bola. Abang ini kan sudah pengalaman. Oh. Percaya ya? Oh, percaya. Percaya kok, Bang. Percaya. Sudah. Tutup teleponnya ya. Oke. Ya, capek. Ya. Oke. Yo. Udah. Halo, Bang. Iya, Kupang. Iya, aku pun dari Kupang ini. Abang di mananya? Aku tunggu pinggir pantai ya. Hah? Kupang NTT? Aduh. Maksud aku Kupang itu kursi panjang. Tempat nongkrong yang di Jayapura. Bukan NTT. Ya udah Abang di sini lah, Jayapura. Rugi banyak aku nih. Ya iyalah pesawat. Masa odong-odong? Iya, Bang. Halo, Bang. Halo. Mak, dimatikannya, Bah. Bodoh kali bu nih. Halo, Bang. Cemananya ramalan Abang itu? Gagal lagi, Bah. Apa? Bujang. Wah, Mananya? gawat. Ini berarti sudah masuk stadium akut. Banyak kali cingkunya Abang. Udah rugi banyak aku nih. Utang di mana-mana. Iyalah, kantor aku bener disegel ini. Cemana ini? Percaya dong apa kata abang. Kayak gini ceritanya pulang aja ke tempat opung busana di Medan. Di sini banyak utang, lama-lama bisa perang. Tapi coba, kau dengar dulu sebentar ya. Semua kegagalan kau selama Ini itu adalah karena aura kau itu buruk. Aura apa? Aura kasih. Jadi, nanti kau akan bertemu dengan seorang pria yang akan menjadi teman baik kau. Dia itu adalah pria yang sangat tampan, mempunyai senyum yang menawan, dan dia akan menjadi malaikat buat kau. Maaf Kak, saya numpang tanya Kak. Bang, nanti aku telepon lagi Bang ya. Iya, ini ada orang gila kayak ini. Iya, lihat nanti lah. Kenapa kau? Yang tadi Kakak bilang itu, Apa? katanya mau ke medan perang. Medan perang? Siapa yang mau ke medan perang ini lagi? Datang-datang buat ulah aja kau. Tadi Kakak sendiri yang bilang tadi, masa lupa? Aku yang ngomong kau mulai ngotot. Ya saya dengar sendiri. Dengar kuping kau yang salah itu. Wah, kuping ada.
Buat terkejut aja kau. Ngapain kau di sini? Kakak bantu saya cari. Saya punya saudara di medan perang. Medan perang? Mana ada medan perang di sini? Ke Timur Tengah aja kau kalau mau perang. Begini saya kakak, kalau kakak tidak mau bantu saya, kakak kasih tahu lokasinya. Jangan saya sendiri yang ke sana toh. Lokasi apa? Medan perang. Medan perang. Gila lo ya. Orang lagi banyak masalah gini, kau pula nambah-nambah masalah. Penipu kali tukang ramal tuh. Katanya yang datang malaikat, ini malah yang datang jin kura-kura kayak ini. Kura-kura. Yo, jadi nenek kok dapat todong di batang leher sini. Batang leher? Iya, dapat batang leher. Langsung tanya, nenek itu nama siapa? Ku kasih tahu kau lokasinya, tapi ada syaratnya. Apa kakak? Kau suka cerita-cerita lucu kayak mau Papua itu? Oh tahu. Berarti kau bisa mau Papua toh? Oh bisa, masa saya orang Papua baru saya tidak tahu cerita Mopi itu. Waduh terlalu itu. Kakak mau dengar sekarang? Enggak, bukan buat aku. Terus siapa? Itu kau lihat tuh. Nenek itu nama siapa? Dia bilang, saya nama Maria. Aduh, tidak nenek, kau nama sama mama jadi. Lihat kau. Lihat. Kenapa? Sekarang kau pergi ke sana, terus kau datang, kau hibur orang itu. Pakai mau Papua. Bisa? Itu kawan-kawan aku. Orang itu suka dihibur pakai mau Papua. Kau yang penting pede aja walaupun nggak lucu. Memang udah nasib, ya? Ya tapi kakak janji ya. Apa lagi? Nanti kasih tahu lokasinya toh. Iya, nanti aku cari lokasinya di GPS. Apa itu kakak? GPS? Aduh, apa ya kepanjangannya? GPS. Jalan Papua sekitar. Udah cepat. Tanya dong. Iya kakak, ini saya potas noken dulu. Kakak Iya, pegang iya. baik-baik. Iya, iya, Awas, iya. itu barang-barang berharga itu. Iya, udah cepat kau. Oh jangan main kasar-kasar. Iya, makanya Waduh. cepat. Iya, sabar. Kau nama siapa? Yusuf. Tapi biasa dipanggil Maria, supaya lolos. Iya, Maria. Halo kakak orang semua. Saya bisa sumbang satu mop kah? Ini mop pesanan dari kakak dan teman di sana. Aduh. Emang bodoh kali kawan tuh, Bah. Iya. Tapi kalau komop tidak lucu, saya lempar kau di laut sana. Ah, jadi begini. Pace satu dia mulai jalan. Dia jalan. Salah nunjuk orang aku nih. Jalan. Sampai. Aku naik. Woi, tunggu saya kakak. Mana, Bang? Minggir kau. Ngapain kau sibuk mati kau? Minggir kau. Tabrak aja bang, ini pun penakut kali supaya tabrak bang. Bu, ada orang gila bu. Aku gak takut sama orang gila bang. Aku ini mau buru-buru bang. Bandel kali kau dibilangin pun kamu. Weh, minggir kau, minggir. Bu, keluar. Ini teroris. Katanya tadi orang gila, sekarang teroris. Yang benar mana bang? Iya ini teroris. Tapi orang gila juga. Benar bang. Bawa bom. Aduh, tak. Iya bawa bom itu turun. Iya, teroris. Bos, laki-laki di ada sana itu. Ayo, kita kejar dia. Ngapain lagi kau ngikutin aku? Kakak bawa saya punya tas. Gara-gara tas ini kau kayak bohong aku makan ini. Kakak, kita mau kemana nih? Mau ngebuang kau lah nih. Kalau kayak gini ceritanya mending ke bandara aja lah aku sekarang. Balik ke tempat opungku di Medan. Nah, Medan itu yang saya cari. Medan cari apa? Medan itu kota. Lagian mana ada orang Medan kayak kau? Ini apa lagi nih? Aduh, mogok pula bah. Kakak, kenapa dong kejar-kejar kita? Katanya kakak buat teman-teman. Banyak nanya kau. Kenapa rupanya? Iya teman. Kenapa rupanya? Teman tapi mesra.
bos. Dia kabur lagi, bos. Bos, dia di mana? Tadi lari arah ke sana, bos. Jaga relin 1 hari. Tapi ada satu orang yang tadi lari sama-sama dengan dia, bos. Siapa dia? Biar kau tahu ya, aku ini orang jahat. Apalagi kakak jangan main-main. Menurut saya kakak orang baik. Kok sok tahu pula kau? Kau pula yang tahu aku. Aku ini orang jahat. Kejam kali aku nih. Tahu kau? Makanya kau sana jauh-jauh, usah dekat-dekat kau. Dada aja kau memang. Siapa nama kau? Kelo kakak. Aku Babe. Ya, kau rupanya mau kemana? Mau cari saudara saya. Baru kakak sendiri mau kemana? Ya suka-suka aku lah mau kemana. Bisa bantu rupanya kau. Dada aja kau. Gawat. Soalnya bisnis aku nih bangkrut. Utang pun di mana-mana. Kayaknya aku pun dikejar-kejar debt collector. Biar tahu kau. Tapi kakak bisa bantu saya tuh cari saudara saya. Iya. Udah gila kau ya? Aku aja nasib nggak jelas. Nama-nama kerjaan pula kau nyari saudara kau. Kau lagian mau nyari saudara kau nggak ada petunjuknya. Dari mana petunjuk tempatnya? Dari mana? Dari sini kakak. Suka-suka kau lah. Dari situ pula kau bilang lah. Nggak nyambung ngomong sama kau rupanya. Gila kau perasaan mana? Lapar pun aku. Kotaknya si makanan rupanya. Jangan kakak, itu bukan kita pebarang. Udah aku diam aja. Aku udah kelaparan nih. Pace, ini barang harus segera dibawa naik toh. Kalau terlalu lama sudah busuk. Ya sudah, kita bawa ke pesawat. Ayo Pace. Ini Pak. Ini berat sekali. Aduh. Sekarang ngapain kau nimpa-nimpa aku? Aduh, kakak ini tempat terlalu kecil ini. Kali kentut kau. Makan kain lap kau ya? Bos. Sedang apaan sih? Nah, itu si Bomel, bos tuh. Yang itu tuh, seberang jalan. Wah, harus laporan nih. Kakak, sekarang kita di mana nih? Di mana ini? Coba bentar aku tanya kawan aku dulu. Ya, handphone aku mana? Akan kakak taruh di saku. Iya, nggak ada. Mungkin tadi waktu kita lari-lari di sana jatuh mungkin itu. Sial kali, Pak. Kakak, ini kita tiba di kota nih. Kakak kasih tunjuk jalan untuk saya. Kau tahu kan kita baru sama-sama nyampe? Mana aku tahu? Aku dari kecil sama-sama di Jayapura, sama kayak kau. Tahu kau? Oh. Percuma saja saya ikut kakak ke sini. Saya kira kakak tahu jalan di sini. Gini ya Kang Racun. Yang ngajak kau ke sini siapa? Hah? Perasaan kali kau? Kau yang ikut aku dari tadi, tahu kau? Muak pula aku lihat muka aku lama-lama. Cabut kau sana. Sana kau, malas aku makan. Sana kau. Udah sedih muka kau, usah pura-pura sedih kau. Kakak. Jogal kali, kau ngapain lagi kau? Kakak ada uang ke tidak? Kau udah tahu aku nggak ada duit gini. Minta duit pula kau. Kau mau duit ya? Kerja kau, kerja. Bukan ikut-ikut orang kau. Ini baju, celana, semua kalau bisa kujual sama siapa aku nih.
Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa nih? Shot him! Now! Tapi gue gak berani, bos. Ah! Jangan lo! Cepat kejar, cepat! Gak ada, bos. Oke, cari semua di dalam kuburan masa kita sini. Dan gua yakin pasti mereka ada semua di situ. Cepat! Cari. Assalamualaikum. Gimana, bos? Ada yang bisa saya amanin kagak nih? Sudah aman kok. Sudah cari kemana-mana, nggak ada, bos. Ah? Ya, bos. Damn it! Sial! Lulus lagi dia. Licin sekali dia. Oke, semuanya. Balik ke markas. Cepat! Bos. Ah! Lu gimana sih jadi hansip? Bapak nanya-nanya Hansip bagaimana? Dari dulu mah Pak Hansip begini, seragamnya warna hijau. Kalau warna coklat mah pramuka. Gue juga tahu. Maksud gue, lu kan keamanan sini, harusnya mengamankan warga. Ingat ya, tiap warga tuh iuran buat bayar lo. Lah Bapak bayar kagak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Hansip
Banyak ngelesnya. Ada kasus apa? Sampai kalian dikejar-kejar sama geng biawak? Siapa yang dikejar-kejar? Aku nggak dikejar-kejar, dia aja yang dikejar-kejar. Aku gara-gara ikutin dia jadi terbawa-bawa. Saya juga tidak tahu Bapak. Dan saya juga baru pertama kali injak kaki di kota ini. Kalian berdua tahu nggak bahwa mereka itu ada geng yang paling jahat di Jakarta ini? Oh, berarti kita sekarang lagi di Jakarta? Ya iya. Pantesan. Sumber air Sudekat. Sumber air. Kalau saya lihat-lihat sih, kalian berdua ini orang baik-baik. Iya Bapak. Saya ini orang baik. Tapi kata dia tuh orang jahat. Oh, Mak. Suka-suka muncung gua aja bilang aku orang jahat. Kan kakak sendiri yang bilang tuh. Kapan aku bilang aku udah. Oh, lupa. Udah. Jangan ribut. Terus, tujuan kalian ke Jakarta ini mau apa? Cari saudara saya Bapak. Di mana? Di medan perang. Ini kan Jakarta, bukan medan perang. Ini kita baru baku perang di jalan tadi. Berarti saudara saya sudah dekat tuh? Dekat. Pak, ternyata aku bukan lagi hanya dekat sama air, Pak. Tapi juga lagi dekat sama orang gila. Bagaimana? Sudah siap? Jangan, bos. Ampuni gua, bos, please. It's okay. Itu baru pemanasan. Ampuni gua, bos. Please. I sudah bilang. Jangan ditembak. I mau you angkat dia hidup-hidup. I masih butuh dia untuk menandatangani surat wasiat itu. Babe. Honey, it's okay. Kamu kan tahu aku nggak suka kekerasan. Honey, it's okay. I'm sorry, honey. Tapi kalau nggak gitu, kapan si Bomel akan menyerahkan surat wasiat itu kepada kita? Sudahlah. Aneh juga sih papa kamu, yang anak kandungan kamu. Tapi kenapa justru yang anak angkat yang menerima hartanya? Papa sudah mempercayakan kepemimpinan geng rusa jantan sepeninggalan Papa kepada Bomel. Papa mengadopsi dia dari baby. Dan Papa sangat sayang sama dia. Papa sudah menganggap dia seperti anak kandung Papa sendiri. Papa minta sama kamu untuk menghormati keputusan Papa ini. Karena pikiran kamu sudah diracuni oleh John, pacar kamu. Maka dari itu, Papa sudah tidak percaya lagi sama kamu. Ini termasuk warisan kekayaan Papa. Bomel bisa menjaga dan mengurus generasi geng rusa jantan. Aku juga bingung dengan keputusan Papa. Aku kan kenal Bomel cuma waktu kita masih kecil. Memang kita harus menangkap Bomel tanpa membunuhnya. Dan mendapatkan surat wasiat itu. Tapi you know, kita ada cara lain.
Udah seharian saya nanya orang-orang. Nggak ada yang tahu tuh di mana itu jalan Bomel. Ya kalau begitu Bapak, terima kasih banyak lagi. Biar nanti saya dan kakak ini yang cari sendiri nanti. Pede kali kau. Siapa yang mau ngamanin kau? Pikir sendiri kau. Perasaan kau udah gara-gara kau aku jadi ikut kejar-kejar juga. Ya kakak mungkin kita nasib sama-sama sial. Waktu di Jayapura, kakak yang dikejar-kejar sama orang. Nah sampai di sini, saya yang dikejar-kejar sama orang. Berarti kakak harus bantu saya cari saya punya saudara itu. Mak, berkera kali kau, Bah. Hitung-hitungan kali kau. Bukan apa-apa, aku juga perlu kerja cari duit buat bayar utang-utang aku di sana. Begini saya kakak. Nanti kakak ambil saya punya uang semua. Nah, kalau kita ketemu saya punya saudara lagi, nanti saya bisa minta bantu ke dia. Ya mudah-mudahan kalau dia punya uang banyak. Biar bayar kok punya utang-utang toh. Bagaimana? Bisa ke tidak? Subhanallah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Jangan-jangan kau memang malaikat yang dikirim-kirim itu. Bos mana? Aduh, lu tuh ya, kayak nggak tau bos aja. Bos kan lagi di kamar kecil. Bagus lah. Soalnya tadi gue denger bos ditembak. Hah? Ditembak? Ditembak sama siapa? Lu tahu apa? Kerjaan lu di sini cuma nonton orang nari sama main air. Lu tuh cocok jadi wartawan, nggak cocok jadi pengawal. Oke? Asli minta ditembak. Ada apa ribut-ribut ini? Lo nggak lihat apa? Gua lagi senang nih. Enggak bos, tadi saya dengar berita katanya bos ditembak sama NATO Bekop. Hei, gua nggak pernah ditembak sama mereka. Apalagi si kecoa-kecoa itu. Lo tahu sendiri kan? Iya bos. Cepetan bos. Tuh, udah pegel tuh. Oh, iya. Lanjutkan. Nah, Bapak, ada apaan sih? Ada satu petunjuk lagi. Petunjuk dari mana? Menurut mimpi bapak saya. Apaan tuh? Rusa. Rusa? Ngomong dari tadi. Di sana Bogor sebanyak rusa. Kakak Babe, bisa antar saya ke sana, kah? Kakak Babe, bisa antar saya ke sana, kah? Wih, ada ciwai. Beningnya kuda. Selamat siang Om. Izinkan saya membawakan sebuah lagu. Mudah-mudahan bisa. Kelamaan lo. Mau nyanyi apa mau pidato? Mending gue pinjam sini gitarnya. Sirian pakai bikini, jadinya masuk angin gara-gara angin duduk. Kamu sendirian aja nih. Boleh nggak aku duduk? Ternyata romantis dan lucu. Aduh, grogi nih. Ngomong-ngomong, beautiful girl, what's your name? Aku Stella. Babe. Panggil aja Beb. Oke, Beb. Kamu nunggu siapa di sini? Nungguin kamu. Oh, seriously? Kalau emang nunggu aku, mending kita pindah aja dari sini. Soalnya di sini nggak enak. Kita cari tempat yang lebih tertutup aja. Biar romansa. Boleh juga sih. Tapi kalau kamu mau ajak aku ke tempat yang lebih romantis, kamu harus ajak dia. Siapa? Bapak-bapak itu? Ngapain ah? Bukan, yang sebelahnya. Sebelahnya? Jin kura-kura? Aduh,
dia tuh ada stres-stresnya. Kenapa? Kemarin tuh perusahaannya bangkrut, jadi sekarang dia udah mulai dikejar-kejar debt collector. Gitu ya. Mending kita berdua aja. Tapi kalau kita mau pindah ke tempat yang lebih romantis, dia harus ikut. Harus nih. Oke. Emang kadang bule seleranya aneh-aneh aja. Selu, kau ikut aku yuk. Kemana? Udah pokoknya aku selu. Tempatnya enak. Kita ke diskotik. Kelabang. Kelabing. Anak muda UHT, bye-bye. Jangan sampai dapat kulit durian. Di kota metropolitan, lupa dengan tujuan. Kadang teman bisa menjadi lawan. Itu masuk lagunya apa? Harusnya nih gitar bisa ambil. Lamaan. Udah lah bang, abang diam aja. Ini urusan anak muda. Udah yuk. Saya mau ikut Bapak Selamat saja. Oh, jadi aku sekarang ikut dia? Ya udah. Aku pun terserah kau. Jadi aku selo. Gak usah jadi ikut bantuin nyari saudara kau. Pilih mana kau? Minta 1 botol lagi deh untuk ibu yang di sana. Sorry, tanggung. Kemana? Ini kan Siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Ini orang pura-pura enggak kenal atau memang sudah lupa ingatan ini? Hei you! Gua ini atau Beko? Perasaan kali kau. Sok terkenal. Siapa kau rupanya? Modus. Masih berpura-pura juga kalian ya? Hei you! Bomel. Apa kabar? Siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Jangan pura-pura bego, you. Beautiful girl. Kamu kok di sini? Betul ternyata kata bapak itu. Di kota banyak cewek cantik, tapi hatinya jahat. Siapa dia? Kenapa dia ikut ditangkap juga? Kan kita nggak perlu dia. Dia tuh kayaknya teman deketnya Bomel deh. Dan si Bomel tuh nurut sama dia. Oke, Bomel. You sudah siap sekarang untuk tanda tangan? Buat apa saya tanda tangan? Saya ini bukan artis atau pejabat. Hey, you. Jangan pura-pura jadi orang lain ya. Kamu ini salah tangkap orang. Saya ini orang lain. My brother, coba kamu tanda tangan aja surat wasiat itu. Sudah selesai masalah kita semua. Siapa lagi kamu? Saya tidak kenal kamu. Ayo angkat. Ampun om. Aduh. Kan ngomongin apa sih? Gak ngerti pun aku. Harta warisan. Coba jelasin. Warisan gunung emas. Maksudnya dia punya warisan sebanyak gunung emas. Kok gak cerita sih lo? Ya ampun. Saya ini orang miskin. Oh, gini. Aku bisa bantu. Ini kayaknya masalah bisnis ini. Pasti ada yang belum terselesaikan. Aduh, beautiful girl. Sini, deket. Aku mau ngomong. Percaya? Sini lah, dekat. Cuma mau ngomong. Aku bisa bantu dia buat nanda tanganin surat itu. Tapi kalian harus nurutin semua permintaan aku.
Gimana? Bisa dimulai. Cepet kali, Wah. Slow dulu. Keep calm. Nasi pun belum turun. Oke. Apa komentar tentang manusia satu ini? Ikutin aja deh, Pep. Gak usah bisik-bisik, kan. Aduh. Keram pula kecil aku nih. Ada apa lagi? Harus panggil tukang pijit biar seger. Aku minta tukang pijit ya. Cewek. Jangan cowok. Yang muda. Yang cantik. Biar bisa petik mangga. Atau Beko? Ya, Bos. Panggilkan tukang pijit. Baik, Bos. Heyus. Saya tukang pijit. Siap. Oh ya, aku kalau siap makan gini dipijit, tertidur pula. Besok aja ya. Gimana? Biar aku bisa istirahat. Jadi aku bisa pelan-pelan nanti bujuk dia minta tanda tangan wasiat yang kalian mau itu. You. Jangan main-main ya. I mau sekarang. Beb. Ikutin aja deh, Beb. Pokoknya kita turutin semua permintaan dia. Baik, Bos. Permisi. Masuk aja sayang, jangan malu-malu. Mana sih yang mau dipijit? Udah air. Bomel. Siapa yang mereka bilang Bomel? Justru saya ini sedang mencari jalan Bomel. Apa di sini tempat saudara saya? Ah, tidak mungkin. Apakah dia sejahat itu? Ya Tuhan, di mana saudara saya berada? Saya sudah tidak tahu harus mau bagaimana lagi. Saya sudah capek, terserah. Mungkin mereka akan bunuh saya juga nanti. Ya, terserah dorang mau bikin apa. Pokoknya kakak Celo harus kembali, karena saya di sini masih setia tunggu kakak. Ya. Tentu sayang, tetap kakak akan balik ke kampung lagi nanti. Bang Gajahnya mana nih? Apa kita larikan aja? Kau bisa bawa bajai? Tidak bisa. Ah, kau bisanya apa? Kau bawa sial aku bisanya kau. Saya bisa di kampung tuh bisa bawa perahu. Bawa perahu?
Oh bagus, kau dayung Wani biar jalan. Terus mana dayungnya? Nyari dulu aku dayungnya, hidupnya cemana ini? Bocor hitam! Kau bocor apa orang kau? Ya orang lah, saya sopirnya. Ngapain kau di situ? Tor. Kalian ini mau mencuri ya? Hah? Keluar. Sudah jelek jadi pencuri. Bagaimana negara mau maju? Ngapain? Tolong bang, ada orang gila. Hah? Orang gila. Kalian mau kemana sih? Suka-suka kau mau kemana? Yang penting jalan. Suka-suka. Jalan itu pakai bensin juga. Oh ini pakai bensin? Aku kira pakai batu bara. Sekalian saya pakai batu gana. Kakak juga dari timur kah? Iya, Timur Tengah. Pemimpin Quraisy. Kalian kok jadi tarik kasih gini kalian? Aku juga orang Arab. Aduh. Atas Arab, bawah Kurab. Itu siapa yang kejar kalian ini? Hah? Aduh, bocor. Pas gitu mau orang gila ini. Lebih gila dari orang gila. Nyawa saya terancam. Cepat makan aku jalan. Begini tidak ada tarif biasa. Harus tarif emergency. Oh, kalau kakak untuk melaksanakan itu gampang. Ini kakak. Kalau begini jalan begini. Sirotol mustaqim juga kita lewat. Jangan kasih semua. Nanti kalau kasih semua kasih aku kapan? Tahu segini aja. Gak usah banyak. Jalan. Aduh, mama. Kita harus jalan aja begini. I udah nggak mau tahu lagi. Ya terserah. You atur aja, pokoknya I maunya hari ini. Oke? Hari ini. Nato. Kenapa, Bos? Itu kan si Bomel. Kenapa dia bisa di sini? Sini cepat. Cepat, Itulah Ayu. makanya, gua maunya langsung ditembak aja. Kalau cuma ditangkap pasti dia akan lolos lagi, Bos. Jangan ditangkap, langsung didorong aja, Bos. Hey you, Bomel. Diam, Bat. Kenapa, Bos? Masuk. Kebelet. Mumpung dia nggak bawa senjata. Ayo. Maju medan perang, berjuang sampai kita menang. Balai bangkit, emang penting sampai habis. Cukup penting. Maju Pikul, cepat. Ayo cepat. Emang penting sampai habis. Cukup penting. Ulangi jadi korban. Apa makna perang? Hutang nyawa jadi kontan. Ambisi praktisi, racuni tiap sisi. Jauh dari rasa damai yang ingin kuwarisi. Ambisi nomor wahid emang penting. Bersakit-sakit emang penting. Lelah berakit-rakit emang penting. Waktu kita bangkit cukup penting. Mari maju medan perang, berjuang sampai kita menang. Balai bangkit, emang penting sampai habis. Cukup penting. Mari maju King, buru King. Takut. kita menang. Balai bangkit, emang penting sampai habis. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekalian. Kenalkan Oe, pedagang dari Cina, tapi tidak Cina sembarangan. Oe bawa obat ramuan dari Cina dan juga Bali. Nama obatnya adalah Made in Cina. Obat ini bisa memindahkan kencing manis dari sini ke muka, ibu-ibu, bapak-bapak. Tabrak aja bang. Pegosip keluarkan pinggir jalan. Tabrak. Nah bapak ibu, bapak-bapak, itu mas sponsor ya. Ada lagi ini, obat batu ginjal. Fokus. Batu ginjal ini ibu-ibu, bapak-bapak, yang awalnya batu ginjal bisa berubah menjadi batu berdahak. Udah tancap. Ayo. Riba. Bukan jalan kecil terus. Belok. Ayo. Belok. Apa aja? Ayo. Tancap. Aku naik. Ayo. Ya, semuanya kena.
Sabar bos, tenang bos. Gila. Biar tahu ya. Gila. Kemana sih mereka? Gue hilang. Gue yakin dia pakai ilmu hitam bos. Ilmu hitam. Gue bilang apa ya? Keren bro, keren. Gue biasa main game GTA, Grand Theft Auto. Apa itu? Kasihan juga nih. Halo, ya bos. Kenapa Bomel bisa lolos? Justru itu bos, sekarang kita sedang mengejar Bomel. You sudah salah. Masih mau bantah perintah Ai juga? Ini Bomelnya naik bajai yang sedang kita kejar. Mana mungkin orang selevel Bomel naik bajai. Pokoknya segera datang ke sini dan bantu Ai ngejar si Bomel. You know? Oke, saya langsung ke sana. Stupid. Bos, saya mau tanya nih. Apalagi? Kenapa tadi waktu ada musuh nggak langsung kita tembak aja? Kan tidak bawa pistol tadi. Hampir aja kita mampus itu. Ya ilah. Jadi dari tadi kita ngelolosin cuman gara-gara nggak bawa pistol. Gue bawa pistol, lo bisa pakai pistol gue. Lu kenapa nggak bilang bawa pistol? Nah gue mana tahu lu yang ngomong. Ya namanya ada musuh ya tembak lah. Iya, aduh. Stop. Ya ampun. Kenapa sih dia minta berhenti? Lu kayak nggak tahu bos lu aja. Jadi kalau begini nih, dia mau ke pojok, ya. Nyetor dia. Cuma masalah kencing. Jangan malu kali bos sama saya doang. Keluarin aja. Ya dia malu. Hai, siapa lo? Siapa kamu? Kamu berani-beraninya ya menjiplak wajah gua. Gua bisa tuntut lo ke pengadilan dengan undang-undang hak cipta karena lo sudah memplagiat wajah gua. Woi, udah. Muka kayak gitu aja berebut kan. Kau lagi pakai mau nuntut-nuntut pula kau. Kau kira muka gua tuh udah didaftarin mereknya? Ada hak ciptanya. Gak usah sok nuntut-nuntut lah kau. Gini-gini aku tabatan hukum. Esos. Esos. Waduh. Pigo, geng.
Kemari lo, bantu gua. Dipanggil. Muka aja serem bah, minta tolong juga kok rupanya. Bos, kenapa bos? Mulai hari ini lo daftarin wajah gua ke Hak Cipta. Ya kalau itu gampang bos. Tapi kok ini bos jadi ada dua ya? Bos saya yang sebenarnya yang mana ya? Ya gua lah, Bomel. Kalau dia ini hanya ikut-ikutan gua aja. Dia tahu, dia ini KW duanya. Tenang aja bos. Biasanya yang KW-KW gini nggak tahan lama, cepet rusak. Tunggu dulu. Berarti kami yang dibilang orang Bomel itu kan? Iya. Gua pemimpin geng Rusa Jantan. Alamak, Rusa? Ini orang yang kau cari-cari itu. Kamu saudara kembar saya tuh? Iya tuh. Siapa yang ngaku-ngaku saudara kembar gua? Oh, sembarang aja nih. Lihat ini saya Celo. Kau lihat bapak suruh saya dari kampung sana suruh cari kau itu. Katanya dulu tuh kau hanyut di perahu. Lihat ini muka kita sama tuh. Betul tuh? Hah? Tidak salah lagi. Akhirnya mimpi bapak jadi kenyataan. Aduh, sampai saudara saya rindu sekali dengan koi. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Bomel, ini saya Celo, saudara kembar kamu. Oh, bos kita punya saudara juga. Didik kembar, gaji kita double. Bomel lah, saya rindu sekali sama koi. Terima kasih banyak Tuhan. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Sudah lama sekali cari-cari dia. Gak boleh sedih bro. Laki gak boleh sedih. Gak boleh sedih. Nangis. Kagak. Nangis. Kagak. Engap deket lu. Aduh. Sekarang kita akan lakukan semuanya dengan kekerasan. Karena kelembutan itu sudah pergi. Bos, tenang aja bos. Gua akan cari penggantinya Stella bos. Gua di sini banyak kenalan bos. Saya. Sekarang juga buatkan surat tantangan buat Bomel. Kita akan selesaikan masalah ini secara jantan. No. Del, bawakan kopi. Segelas. Ayo, silakan, brother. Minum aja. Kenapa, brother? Kamu sakit? Saudara, saya bisa minta obat penurun panas, kan? Obat? Untuk apa? Kalau lo sakit, gua antar aja ke rumah sakit. Bukan saya yang sakit, tapi ini. Orang kampung. Diam lo. Dan kamu, saudaraku Stella yang cantik. Aduh, sorry. Ya. Orang kampung juga. Diam lo. Botakin lo. Lo baru sadar ya, baru tinggalin John yang jahat itu. Ya, lebih baik sekarang daripada tidak sama sekali kan. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata kamu punya kembaran yang persis banget lagi. Ya. Tapi kalau lihat-lihat, ya, aku jadi ingat kembali tentang almarhum papa kita, yaitu Pak William. Bomel, kondisi papa sudah tidak baik. Dan kamu adalah satu-satunya orang
yang cocok untuk memimpin geng kita. Tapi Papa, aku ini cuma anak angkat. Masih ada Stella yang anak kandungnya Papa. Stella sudah dirusak oleh John. Kalau Stella memimpin geng kita, maka geng kita akan hancur. Cepat atau lambat. Jadi tolong, Bomel, jaga kepercayaan yang sudah Papa berikan sama kamu. Suatu saat nanti, semuanya akan mendapatkan tepat pada waktunya. Jadi walaupun saya anak angkat, tapi saya sudah menganggap seperti bapak kandung sendiri. Tapi saudara, kita masih punya bapak kandung juga. Beliau ada di kampung sana. Hah? Beliau masih hidup. Justru dia yang suruh saya ke sini dari kamu. Dia sekarang sakit di kampung sana. Kecuali kalau kau ke sana baru dia bisa sembuh. Iya, kasihan kali Dani. Udah hampir mati. Udah hampir gila nyariin Om. Ya saudara, lo pulang aja duluan, nanti gua nyusul dari belakang aja. Bos, saya ada kiriman email dari geng Biawak, Bos. Mereka lagi. Kurang ajar. Berani sekali dia menantang gua. Hah? Siapa? John menantang gua untuk mengadakan perang besar-besaran antar geng. Menurut dia, siapa yang paling kuat, dialah berhak untuk menguasai kota ini. Oke, dia jual. Gua beli. Siapa takut? Piko, lo siapkan pasukan. Yombex. Lo mau ikut nggak? Perang? Ya enggak lah. Apakah kalian ini tidak bisa selesaikan masalah dengan cara yang lebih beradab kah? Selalu saja dengan kekerasan. Ya. Sudah, lo pulang aja duluan ke kampung sana. Gua udah selesai dari peperangan atau dari medan perang. Nanti gua nyusul ke sana. Hah? Medan perang? Bahaya ini. Kalau memang medan perang itu yang dimaksud di dalam mimpi itu, berarti Bomel akan mati di sana. Kakak bantu saya supaya kita kasih selamatkan dia tuh. Bantu gimana? Gue sosok jago kau. Mau kau gagalin pula perang itu? Iya, kita harus selamatkan dia dengan cara apapun. Beri. Mana you punya bos? Lupakan masalahmu with me. Say oh 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 oh. Gerakan kakimu, angkat tanganmu. Say. Oh 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 oh. Lupakan masalahmu with me. Say oh 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 oh. Gerakan kakimu, angkat tanganmu. Say oh 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 oh. Lupakan masalahmu with me.
Maaf Kang, permisi Kang. Bisa minta tolong Kang, kasih tahu teman saya buat kembali ke teman-teman saya. Itu nyasar. Iya, beneran Kang. Lu lihat sana? Iya. Yang lagi gue tembakin? Oh. Ah, itu teman-teman lu. Oh iya, bener-bener kelihatan. Aduh, makasih ya tuh Kang ya. Yuk. Sudah dibantu ini. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati banyak peluru. Iya. Kan dia musuh juga. Kenapa nggak gue tembak aja? Mantap. Kenapa dia ganti baju? Mungkin pakai ilmu sulap kali bos. Tahan tembakan. Masalah ini tidak pernah akan selesai karena perebutan harta. Justru saya akan kehilangan harta yang paling saya cintai, yaitu saudara kembar saya. Saya akan serahkan surat wasiat ini, tapi dengan catatan kalian tidak boleh kejar-kejar dia lagi atau untuk membunuhnya. Kalian mengerti semua? You mau nipu I? Ah, jangan main-main ya. Tunggu! Kok bisa jadi dua? Nah, apa gue bilang bos? Ini triknya David Copperfield. Gue tahu betul bos. Brother, kamu pulang saja. Di sini sangat berbahaya. Siapa yang bomel? Angkat tangan. Gue yang bomel. Saya yang bomel. Gue yang bomel asli. Saya yang bomel. Dia yang pura-pura saja itu. Siapa yang bomel? Angkat tangan. Gue yang bomel. Saya yang bomel. Bingung ini. Gue yang bomel. Dia bomelnya.
Bos! Bos! Bos, kok nembak bos? Ah, kita udah capek-capek perang, kenapa bos malah nyerahin diri sih bos? Saudara, kenapa kau harus meninggal? Nanti kau sebalik ke sana sama bilang apa sama papa dan mama. Kenapa lo menangis? Tenang saja, gua udah pakai baju anti peluru. Surat ini yang selama ini kita perebutkan. Surat wasiat ini ditujukan kepada aku. Selama ini, Papa merahasiakan semua ini dan mempercayakan kepada Bomel untuk menjaganya dari tangan-tangan orang jahat di sekitarmu. Sampai tiba waktu yang tepat, harta ini Papa berikan hanya untukmu, anakku Stella William. Kenapa? Kamu kaget mendengarnya? Tuh kan, hidup lagi bos kita. Thank you so much, my brother. Walaupun kamu hanya ditugaskan untuk menjaga surat wasiat ini, tetap bagian dari harta ini aku akan berikan kepada kamu. Beb, harta itu kan milik kita, you know? Kenyataan bicara lain. Adik Stella, semua harta bagianku akan kuberikan kepada John. What? Kepada dia? Iya. Kamu dan dia bukankah selama ini yang menginginkan harta itu? Tapi kan kamu juga berhak mendapatkan sebagian dari harta ini sesuai pesan papa terakhir. Saya masih punya harta yang lebih berharga. Dia dan keluarga saya di kampung. Masih ada lebih penting daripada sekedar harta di dunia ini. Maafin aku ya bro. Sebenarnya aku juga jadi kepengen surat harta warisan itu. Makanya malam itu aku nyoba nyuri surat wasiat itu dan akhirnya dapat. Terus aku ada kepikiran buat nukar surat wasiat itu dengan bonbon makanan yang udah aku siapin. Tapi aku nggak sadar kejadiannya begitu cepat. Tiba-tiba Stella juga ngincer surat wasiat itu dan langsung ngambil dari tangan aku. Selama ini aku udah manfaatin kau. Aku jahat. Kita semua di sini merebutkan harta. Di mana dia berjuang mati-matian demi keluarganya yang hilang. Kita semua tidak lebih berharga daripada dia. Bos, jangan nangis bos. Jaga image bos. Apa? Stupid. Jadi kau tidak balik ke kampung sana kan? Lihat mama dan bapak di sana tuh. Celo, gue sebenarnya ingin sekali mau ke sana. Mereka sulit untuk menerima gue dalam keadaan sekarang ini. Gue malu. Kenapa harus gue malu? Mereka pasti bangga tuh di sana. Gue sudah jadi orang sukses di sini, punya banyak uang. Iya tuh. Iya tuh. Sudahlah, lo pulang aja duluan sana. Saya kecewa sekali. Tidak bisa bawa kembali kau ke sana. Terus nanti saya mau bilang apa sama bapak dan mama di sana? Tolong lo sampaikan salam gua pada mereka. Suatu saat pasti gua akan ke sana. Saudara, saya bisa titipkan teman saya ini kan. Namanya Babe, kakak Babe. Senyum dong. Dia sangat butuhkan pekerjaan. Butuh? Iya, senyum. Udah tadi. Iya.
Selo, aku juga mau bilang makasih sama kau. Sebenarnya aku banyak belajar juga dari kau. Selama ini bagi aku uang itu segala-galanya. Tapi bagi kau ternyata saudara lebih penting. Saudara bisa toh? Aku bisa bantu dia toh. Kasih dia pekerjaan. Oh, tentu. Mulai hari ini kamu bisa kerja di sini. Dan sekalian tinggal di sini. Apa? Waduh, jadi nggak enak nih. Makasih banyak, bro. Makasih. Oh ya kakak. Oh, saya pamit dulu ya. Oh ya. Pulang ke kampung dulu. Oke toh. Nah, saya sampaikan salam buat mama dan bapak di sana. Saya jalan dulu ya. Yuk. Ingat itu, rambut jangan dipotong. Nanti ke salon. Hati-hati. Kau ingat, kau harus cari kau punya saudara sampai kemana saja. Karena Bapak yakin bahwa dia masih hidup. Usahakan harus bawa pulangnya ke sini. Karena dia satu-satunya Bapak punya anak yang bisa sembuh Bapak punya sakit ini. Jalo, kau sudah pulang kah? Iya bapak. Ya, aku anak padahal kau mama baru ingat kau ini. Mantap, bapak ku anak. Iya bapak, saya gagal bawa pulang dia ke sini. Padahal saya ketemu dia di sana. Tapi saya tidak sempat bawa dia ke kampung sini. Tidak apa-apa, yang penting kau sudah pulang. Baru kenapa bapak tidak sedih? Sedih buat apa, Celo? Terus kenapa? Kau sedih kan? Iya bapak, air mata saya sudah habis. Sudah tidak bisa mengalir lagi. Celo. Halo brother, simpan saja air mata lo. Hei, pakai apa ke sini? Itu? Oh itu. Baru geng Nusa Jantan siapa yang jaga di Jakarta sana? Teman lo?
saya kaget bangun nih. Kok kenapa? Justru saya mau tanya kau. 3 hari nih kau tidur, kau mimpi apa kah? Sampai kau berteriak terus. Saya baru habis mimpi perang ini. Kau mimpi perang mungkin kau bercita-cita jadi tentara. Jangan kau gila. Kau mimpi mungkin. Mati kau stop cerewet sudah. Kau kira saya main-main kah? Ini saya mimpi betul ini. Baru? Vera mana? Dede cuci piring di belakang sana. Vera! Bu, kenapa kah? Ya, orang tua panggil baik-baik berjawab begitu lagi. Anak model apa ini? Aduh, iya Bapak. Nah, begitu. Kau pergi panggil kop kakak kah? Aduh, saya dicuci piring nih. Udah. Panggil kop kakak Celo dulu. Bilang dia Bapak panggil, penting. Kalau begitu Bapak yang cuci piring ya? Ya sudah, piring kasih tinggal nanti Bapak yang cuci. Ya sudah, nanti saya panggil. Iya. Bapak suruh pulang. Ada apa? Katanya ada perlu penting. Sudah nanti malam saja. Saya mau ke ujung sana, ada acara mop di sana. Aduh, cepat sudah, nanti saya dapat marah lagi. Suruh aku pulang duluan sana. Oh ya, so kasih tau Bapak, kakak malas pulang ya. Yuk tuh, kasih tahu saja tuh. Oh ya sudah. Allah.